Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Di pertemuan kita sebelumnya, Pak Kurai sudah menjelaskan bahwa orang yang beriman itu tidak pernah luput dari kebaikan. Kalau beruntung, dia syukur. Kalau dia rugi, dia akan bersabar. Bahwa hidup ini adalah menang atau kalah. Menang belum tentu dia baik, kalah belum tentu itu buruk. Betul Pak? Kita akan melanjutkan kembali ayat ini. Silakan Pak uraiannya. Baik, kita lanjutkan. Dia berbicara tentang orang-orang munafik yang enggak ini. Ada orang-orang dalam hidup ini berdiri di dua posisi. Dia letakkan kaki di sini dan kaki di sana. Kalau ini yang untung, ada kakinya. Kalau ini yang untung, ada kakinya. Itu buruk sekali. Itu berarti orang itu tidak punya prinsip hidup. Nah, ada orang-orang misalnya dewasa ini yang memberi bantuan. Katakanlah kepada satu kelompok. Ini lawannya dia beri juga bantuan. Sebenarnya dia tidak tulus. Tapi dia berpijak di dua kaki. Di dua posisi. Cari aman. Nah, itu orang-orang munafik dulu pada masa Nabi, pada perang ini begitu sikapnya. Jadi ada di antara mereka, Nabi mau pergi berperang, saya nggak usah pergi. Saya biar di sini, tapi dia kasih uang. Ini biaya. Sebenarnya dia tidak tulus memberinya. Nah, ini ayat berkata begitu. Sampai sekarang masih ada yang seperti itu kan. Mereka bernafkah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bernafkahlah baik kamu suka maupun tidak suka. Baik karena kamu tulus mau memberi, tetapi dengan maksud yang buruk, maupun karena kamu terpaksa memberi, tidak akan diterima kau punya. Karena apa? Tujuannya bukan karena Tuhan. Tujuannya mencari aman. Okay. Tau'an au karha la yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasikin. Kamu ini adalah orang-orang yang sejak semula sudah durhaka, tidak percaya Tuhan. Tidak ada yang menghalangi Tuhan menerima sedekahnya, sumbangannya itu, kecuali karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya pada Allah dan Rasul-Nya. Kalau orang percaya, dia akan tulus berangkat. Dan, nah ini yang penting nih, yang biasa saya juga biasa begitu. La ya'tunas shalah illa wahum kusala. Dia tidak salat kecuali dalam keadaan malas. Aduh, isya lagi nih, tidur aja. Bangun dong. Itu sifat orang munafik itu. Orang yang, kita kan banyak begitu ya, saya juga begitu biasa. Ya. Itu enggak benar, kita harus introspeksi. Nabi bersabda, sholat saya itu waktu sholat merasa sangat senang. Kita kalau mencintai sesuatu, senang selalu dekat kepadanya. Yang cinta pada Allah itu selalu berdialog, menyampaikan unek-unek, menyampaikan keluhan, menyampaikan itu. Ini orang munafik tidak begitu. Kalau diajak sholat, tunggu dulu lah. Udah hampir habis nih waktu. Sebentar lagi. Itu ciri-ciri dari orang-orang yang munafik. Wala yunfiquna illa wahum karihun. Mereka itu tidak memberikan sumbangan kecuali dalam keadaan terpaksa. Oke. Nah, baru ada peringatan nih buat kita juga. Biasa kita lihat ada orang gagah. Ya. Anaknya hebat. Mobilnya mentereng. Ya. Nah, ada peringatannya di sini. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kamu merasa kagum dengan harta mereka, jangan juga dengan anak-anak mereka. Ini mereka tidak mempunyai nilai-nilai dalam hidup. Kita tidak perlu kagum dengan mereka. Ada di antara kita yang ikut aja kan, maaf, itu artis yang dari luar negeri itu pakaiannya gini, mobilnya gini, ikut. Karena kagum. Kita bisa mengikuti siapapun selama dia berpegang pada nilai-nilai luhur. Itu di sini diperingatkan, hai Nabi Muhammad, wahai umat Islam, jangan sampai harta benda mereka
anak-anak mereka yang gagah-gagah, yang ini, itu menjadikan kamu kagum ya. Hebatnya pakaiannya, hebatnya sikapnya. Jangan. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Allah memberikan hal itu kepada mereka untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia ini. Ada orang yang punya anak gagah tapi narkoba. Ada kan? Itu orang tuanya tersiksa. Dalam hidup ini sudah tersiksa. Ada orang punya harta banyak, tersiksa karena hartanya. Nah, ini Allah menyatakan, itu orang-orang yang tidak memiliki nilai-nilai dalam kehidupan ini, nilai-nilai luhur. Tidak memiliki itu. Meniru saja tanpa batas. Orang-orang yang semacam itu, hartanya dan anak-anaknya mengakibatkan dia tersiksa di dunia ini. Karena itu jangan kagum, jangan ikuti. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan pada akhirnya akan keluar nyawanya dengan sulit dan dia dalam keadaan menutupi kebenaran. Dia dalam keadaan kafir. Pelajaran yang kita tarik bahwa kita boleh berusaha untuk kaya, berusaha untuk populer, berusaha untuk melakukan apa saja yang kita anggap baik selama itu dalam bingkai nilai-nilai luhur. Selama itu dalam bingkai kebaikan, dalam keimanan, dalam budaya masyarakat yang baik. Jadi yang ikut apapun saya tidak mau sebut, itu harus ada di pelupuk matanya. Kalau tadi yang pertama, jangan khawatir gagal, berusaha. Kalau gagal, berserah diri pada Allah. Yakinlah bahwa Allah dekat pada Anda. Dia siapkan sesuatu yang terbaik buat Anda. Karena itu, jangan meniru dan kagum kepada orang-orang yang terlepas dari nilai-nilai itu. Kita lanjutkan. Ayat-ayat ini kemudian berbicara bagaimana mereka itu ingin mendekat, tapi hanya dengan lidahnya kepada orang beriman. Padahal hatinya itu sebenarnya buruk, tidak mau beriman. Bahkan ada di antara mereka yang memaki Nabi, mencerca Nabi, sewaktu Nabi membagi zakat atau sedekah. Kalau kamu kasih dia senang. Wow, terima kasih. Kalau kamu kasih dia sedikit atau kamu tidak kasih dia maki-maki kamu. Ini orang-orang yang semacam ini tidak wajar. Mestinya kalau diberi dia bersyukur, kalau tidak diberi dia harus introspeksi. Kenapa saya tidak diberi? Boleh jadi ada orang yang lebih butuh dari saya, itu yang diberi. Nah, setelah ayat ini baru Allah menjelaskan itu zakat. Itu mestinya dibagi buat siapa? Bukan dibagi buat semua orang. Orang yang kaya tidak perlu dikasih lagi zakat. Ya, ada di sini dia ada sebut 8 kelompok dari orang-orang yang wajar untuk mendapatkan zakat, yang wajar untuk mendapatkan sedekah. Saya kira kita akan jelaskan. Baiklah. Pemirsa pasti penasaran kan siapa orang yang dimaksud dengan Pak Quraisy ini? Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah.